Sherman sedang menjalani operasi sedot lemak. Tiba-tiba, tubuhnya menggelembung. Dokter dan suster lari keluar dengan panik. Dokter yang belum sempat kabur terhimpit oleh tubuh Sherman. Sherman menjadi raksasa dan berkeliaran di jalan. Ia tiba di sebuah apartemen. Melihat wanita cantik di depannya, ia menjilat bibirnya. Sherman mengulurkan tangannya, tapi ternyata ia mengambil ayam. Perutnya tiba-tiba mulas. Ia menungging dan kentut. Astaga! Penduduk sekitar diterpa badai kentut. Nenek itu hampir saja terbang. Seorang gelandangan menyalakan korek untuk merokok. Terjadilah ledakan bom besar. Adegan terpotong. Sherman tersentak dari mimpi buruknya. Untung saja ini hanya mimpi. Sherman sangat percaya diri dengan perut buncitnya. Ia merupakan profesor di Universitas Wellman. Sesampainya di kampus, Sherman melihat di mana-mana ada hamster, bahkan ada yang terbang masuk ke mulut ibu-ibu. Ada juga yang masuk ke sandwich. Gadis itu berteriak ketakutan. Profesor Sherman yang menyebabkan kekacauan ini. Karena tubuhnya tambun, ia tidak sadar menyenggol tombol kandang hamster dan melepaskan semuanya. Rektor universitas menegurnya, tapi kursinya terlalu kecil. Sherman tidak bisa duduk. Di kantor rektor juga ada seekor hamster. Saat hamster itu naik ke atas lampu, ia menjatuhkan sebutir tahi. Untung saja tahinya jatuh ke dalam kopi rektor. Sherman ingin mengingatkannya, tapi rektor sudah terlanjur meminumnya. Ini baru yang namanya kopi luwak. Perut Sherman terlalu besar. Saat menulis di papan, perutnya juga berfungsi sebagai penghapus. Para siswa menertawainya. Begitulah Profesor Sherman yang humoris. Meskipun gendut bak truk molen, ia memiliki gebetan cantik bernama Carla. Sherman ingin diet. Ia ikut kelas senam, tapi mengangkat kaki saja sudah ngos-ngosan. Lalu ia mencoba tinju, tapi tangannya tersangkut lemak dada. Ia belajar lompat tali, tapi ia kesulitan melompat. Ia berusaha naik tangga, tapi hampir pingsan. Kemudian, ia malah merusak trampolin. Sherman mencoba angkat barbel, tapi kursinya amblas. Akhirnya, ia mencoba akupuntur. Ternyata, tetap tidak berhasil. Saat pergi kencan dengan Carla, Sherman dijadikan bahan guyonan oleh pelawak di panggung. Sherman sangat malu. Begitu juga dengan Carla. Sesampainya di rumah, Sherman bertekad untuk kurus. Ia mengurung diri di lab, dan mulai membuat obat kurus. Sherman menelan obat dietnya yang berwarna biru neon. Tubuhnya mulai berubah. Ia mulai mengecil. Tak lama, Sherman berubah menjadi pria tampan. Saat Carla ke lab mencari Sherman, ia bertemu pria kurus. Ia mengaku teman Sherman yang bernama Buddy. Saat mereka berbincang, tangan Buddy tiba-tiba membesar. Hampir saja ia ketahuan. Buddy segera mengusir Carla dari lab. Ternyata, efek obat itu hanya sementara. Esoknya, Carla menemui Sherman yang kembali ke wujud asalnya. Ia memberitahu Sherman tentang Buddy. Sherman takut rahasianya terbongkar dan langsung pergi. Malamnya, Buddy membawa Carla berkencan ke tempat yang sama. Rupanya, Carla ingin Buddy membantunya balas dendam. Karena pelawak itu sudah mengejeknya, Buddy naik ke panggung dan memasukkan pelawak itu ke dalam piano. Tindakan Buddy membuat Carla senang. Tapi, efek obat hampir habis. Bibir Buddy membengkak. Perutnya juga mengembang. Buddy permisi untuk kembali ke mobilnya. Di mobil, bibirnya makin besar. Kakinya juga membesar. Mobil hilang kendali, karena keberatan bobot Sherman yang kembali seperti semula. Untung saja, mobil berhenti. Tapi, Sherman tersangkut di dalam. Ia minta bantuan pemadam kebakaran. Buddy kembali ke lab, untuk mengambil lebih banyak obat. Ia mengunci Jason, asisten labnya. Demi mengejar Carla, Buddy mendekorasi rumahnya menjadi kebun mawar. Carla akhirnya luluh dan menyukai Buddy. Mereka pergi ke hotel untuk berkencan. Dan kebetulan bertemu rektor. Buddy mengaku ia juga profesor, dan merupakan teman Sherman. Buddy berimprovisasi untuk membuat rektor terkesan. Rektor sangat menyukai selera humornya. Buddy terlihat kreatif dan cerdas. Rektor menawarinya pekerjaan menggantikan Sherman. Esoknya, Sherman datang ke kampus. Tapi, rektor berkata, bahwa ia dipecat. Sherman tahu, Bud mulai mengendalikan dirinya, dan ingin menjadi ketua lab. Ia juga ingin merebut Carla. Jadi, Sherman ingin memusnahkan Buddy. Sesampainya di lab, Sherman membuang obat diet. Sementara itu, rektor sedang berada di pesta. Untuk menyambut kedatangan Buddy,
Sherman minum sekaleng soda. Tiba-tiba, ia pingsan. Ternyata, Buddy yang licik sudah mengganti sodanya dengan obat. Buddy kembali lagi. Sesampainya di pesta, Buddy mengambil sebotol obat diet dan meminumnya supaya Sherman benar-benar musnah. Sebelum ia menelannya, asisten lab mencegahnya. Karena terlambat minum obat, badan Buddy mulai membengkak. Sherman pun kembali. Buddy dan Sherman bergumul di badan itu. Tapi, akhirnya Sherman menang dan meminta Carla berdansa dengannya. Cerita ini mengajarkan kita, jangan mengorbankan mimpi kita hanya demi penampilan. Hidup tidak ada hubungannya dengan berat badan. Oke, ceritaku sampai di sini. Aku Kaki Minyak, teman Sherman. Kalau suka silakan like dan subscribe. Sampai jumpa.